Tentu saja Gasta punya papa, kan nenek sama Eyang sering ceritain. Jawab Moza tersenyum tenang. Kalau benar itu papanya Gasta, kenapa papa tidak pernah pulang? Kenapa tidak pernah jenguk Gasta di sini? Papa Gasta tidak tinggal di sini sayang, tapi jauh tinggalnya. Gasta mau beli es krim gak? Mama mau ambil motor dulu ke bengkel, sekalian beli es krim ya, ujar perempuan itu sengaja mengalihkan topik. Tidak bisa menghindar pertanyaan itu, siap tidak siap, pasti akan Moza temui. Tugas Moza memberikan pengertian pelan-pelan seiring berjalannya waktu dan bertambah usia Gasta. Nanti putranya akan mengerti kenapa kedua orang tuanya memilih berpisah. Pelan-pelan, Moza pasti mengenalkan sosok ayahnya pada putranya. Walau mengingat pria itu kadang membuat hatinya tak nyaman, Moza memang tidak pernah membahasnya dan tak pernah membuka tabir tentang suaminya. Bahkan tidak ada komunikasi selama itu, walau hanya tentang anaknya. Lingga tidak pernah menghubungi Moza pun perempuan itu tak pernah berusaha untuk mencarinya. Namun ibunya rutin bertukar kabar dengan mantan menantunya itu. Bahkan ibunya yang sering menceritakan perihal sosok ayahnya pada Gasta, namun mungkin tidak begitu tertangkap jelas oleh Gasta yang masih balita. Mau Gasta mau rasa coklat ya, sahut bocah itu kegirangan. Hari ini mamanya baik sekali, tanpa diminta sudah ditawarkan. Oke, tapi nggak boleh sering-sering jajan di luar, katanya sembari mengangkat ibu jarinya. Pasangan anak dan ibu itu mampir di minimarket persis sebelah bengkel sambil menunggu antrian sambil nyemil jajan. Mah, Gasta boleh sama ini? Pinta bocah tampan itu menunjuk permen dan coklat. Gasta kemarin sakit gigi loh. Jangan banyak-banyak beli permennya, atau diganti saja dengan jajan lainnya, ujar perempuan itu memberikan pengertian. Yah, padahal ini enak, nggak boleh ya mah. Please, pintah bocah itu mengatupkan kedua tangannya lucu. Kalau sudah menggunakan senjata begini, Moza bisa kalah oleh pesona Anggasta Givari. Sulit untuk berkata tidak ketika muka comelnya memohon. Boleh, tapi satu aja, jawab Moza akhirnya mengalah. Bocah kecil itu nampak girang sembari berjalan keluar, tak sengaja menubruk tubuh seorang pria dewasa. Maaf, Om, tidak sengaja, ucap pria itu menangkap bocah di depannya yang hampir terjatuh. Gasta terdiam, mengamati wajahnya dengan seksama. Suara panggilan seorang wanita mencuri atensi keduanya. Gasta, panggil Moza langsung menghampiri. Maaf mas, Kak Arsen, seru perempuan itu jelas mengenalnya. Moza, ini anak kamu? Tanya pria itu menatap kaget. Iya, jawabnya tersenyum tangguh. Belanja, dari mana? Ya ampun, fotokopi Lingga sudah besar. Celetuk pria itu mengamati Gasta yang begitu mirip dengan sahabatnya. Lagi nunggu motor yang lagi dibenerin, bannya bocor. Terus mampir sini dulu, baru saja jemput anak sekolah. Kak Arsen sendiri ngapain di sini? Balas Moza balik bertanya. Kebetulan lewat aja, ini mau beli rokok, jawab pria itu benar adanya. Arsen menuju kasir, sementara Moza dan Gasta duduk di kursi depan minimarket sembari menunggu Gasta menikmati es krimnya. Zah, apa kabar? Sumpah tadi pangkling, tanya Arsen langsung mengambil duduk begitu keluar. Alhamdulillah baik kak. Kak Arsen sendiri semoga baik ya, tanya perempuan itu kalem. Ya seperti yang kamu lihat, bagaimana hubungan kamu dengan Lingga? Dengar-dengar dia udah kerja di negeri orang, tanya Arsen tentang mantan suaminya. Tentu saja pria itu hanya berbahasa basi, sedikit banyak tahu tentang kabar pria itu di negeri. Kurang tahu kak, syukurlah, ikut senang dengarnya, jawab Moza ala kadarnya. Oh, kamu sekarang tinggal di mana? Dia siapa mah? Tanya Gasta menunjuk Arsen. Dia teman mama sayang, namanya Om Arsen,
Jawab Musa sembari memperkenalkan kedua pria berbeda jauh generasi itu. Halo sayang, ini Om Arsen. Gasta mau Om antar pulang? Tawar pria itu bukan sekedar basa-basi. Kan mama bawa motor, ujar bocah kecil itu tepat sekali. Ya nggak apa-apa, kan belum selesai. Gimana kalau kita foto dulu? Pintah pria itu mengambil hatinya. Pria itu mengambil gambar Gasta dan dirinya, meminta bersama Musa, tapi perempuan itu tidak mau, malah menutup seluruh wajahnya dengan hijabnya ketika Arsen iseng membidik kameranya. Kak, hapus, jangan mengambil gambar orang sembarangan, protes Musa memberengut kesal. Iya, ini aku hapus, ujarnya sembari mengotak-atik ponselnya, namun tentu saja tidak pria itu lakukan, malah iseng mengirim ke ponsel Lingga Junior sama mantan lo. Masya Allah, mirip banget ya sama gue. Ralat, maksudnya sama lo. By the way, mantan lu makin cantik. Yakin gak mau pulang? Arsen, pria itu mengirim pesan pada sahabatnya yang kini masih betah berlama-lama di negeri orang. Mungkin tidak akan pulang karena merasa hidupnya di tanah air tercinta semrawut tak menggairahkan. Zah, bagi nomor ponselmu, ujar pria itu masih percaya diri seperti dulu. Nomorku masih yang dulu kok, tidak pernah ku ganti, jawab Musa. Benar sekali. Jangan bilang kalau ponselmu juga tak pernah diganti, cibir pria itu jelas bercanda. Bener sih, itu ponsel legend. Serius, perlu aku beli ini yang baru. By the way, apa kegiatan kamu sekarang? Tanya Arsen benar-benar kepo. Musa sekarang lebih asyik dan mau bicara, tidak seperti dulu yang begitu pendiam. Di rumah aja, bantuin ibu nyuci, ngepel, nyapu, maksudnya bantuin pekerjaan rumah, tanya pria itu menatap takjub. Mau nggak kerja di kantor papaku? Kebetulan lagi cari admin. Daripada di rumah, lumayan kan hasil kerja keras selama kuliah, bisa dipakai buat lamaran. Terima kasih kak tawarannya, mungkin akan Musa ambil kapan-kapan, jawab Musa tersenyum. Keburu diisi orang, ukti cantik, kalau mau harus gercep, ujar pria itu satset. Lagi lumayan sibuk di rumah ngurusin usaha kecil-kecilan sambil ngomong Gasta, kata Musa jujur. Memang pada kenyataannya orderan usahanya makin ramai, membuat perempuan itu sedikit lebih sibuk dari hari biasanya. Biasanya buat apa saja? Serius nanya, barangkali nanti aku tertarik. Apa aja insya Allah siap kak, tergantung pesanan, tapi kalau aku lebih spesifik ke cake dan kue-kue ulang tahun gitu. Tapi kalau ada yang pesan nasi bok, rendang, atau makanan matang apapun, ibu layanin kok, apa aja. Oh, jadi rendang maknyus itu produksinya ibu kamu? Enak loh, aku pernah coba, ucap Arsen merasa wow. Pria itu sepertinya akan punya banyak alasan untuk sering-sering ketemu. Kalau pesan yang lain boleh nggak? Kebetulan dalam waktu dekat ada yang ulang tahun, tolong buatin kue yang bertingkat, elegan dan manis, bisa kan? Pesan Arsen tiba-tiba. Beneran ini? Boleh, insya Allah bisa. Buat istri kamu ya? Tanya Musa nyeletuk begitu saja, agak ragu mengingat baru saja bertemu. Emangnya aku udah kelihatan kayak cowok beristri? Beneran, kalau kamu bisa ya pesen di kamu aja, ngapain jauh-jauh, ujar pria itu simpel. Oke, nanti aku buat sesuai pesanan. Mau buat kapan? Tanya perempuan itu memastikan lumayan sekali jalan dapat orderan. Nanti aku kabari berapa-berapanya. Oke, deal. Arsen mengulurkan tangannya. Serius? Katanya nunggu ngabarin. Iya, secepatnya ngabarin. Khawatir ini serius Mama Gasta. Oke, bisa dipercaya ya Pak, saut Musa tersenyum. Nggak oke, yang bener Mas lah. Serius nanya, kamu nggak pengen balikan sama Lingga? Tanya Arsen tiba-tiba. Ngomong apa sih kak? Kok jadi kesana? Sepertinya motornya sudah beres. Aku pamit dulu ya. Gasta, ayo pulang sayang.
ajak Mosa beranjak. Arsen mengangguk dengan senyuman. Pria itu berjanji untuk mengabari secepatnya mengenai pesanan. Mosa pun pulang dengan hati riang. Sampai rumah, Mosa langsung menemui ibunya. Sementara Gasta langsung mencari kesibukan sendiri bersama mainannya di ruang tengah. Sudah pulang, Za? Tadi Bu Alicia kesini, dia mau izin bawa Gasta ke rumahnya. Kamu kemana saja sampai berjam-jam begini? Tanya Bu Mariam khawatir. Iya Bu, maaf, tadi bannya bocor. Mana ngantri nambalnya jadi lama. Mama nungguin lama ya Bu, timpal perempuan itu sembari mencuci tangannya. Lumayan, katanya telepon tapi nggak diangkat. Astagfirullah, Mosa langsung melihat ponselnya. Ternyata benar ada ada 3 panggilan dari Bu Alicia. Mosa tidak mendengar, mungkin saat tadi tengah di jalan. Nanti aku telepon balik Bu, aku nggak masalah asal Gastanya mau, kata perempuan itu tak membatasi pertemuan putranya dengan eyangnya. Bu Alicia dan Pak Rih memang kadang-kadang menjenguk cucunya, namun bocah kecil itu tidak pernah mau dibawa kalau tidak sama ibunya. Gasta bukan tipikal yang mau sama sembarangan orang, bahkan eyangnya sendiri, Gasta, tidak mau setiap kali diajak. Dia anak Mosa banget yang apa-apa lengket dengan ibunya dan kemana-mana harus sama ibunya. Maklum sejak kecil diurus sendiri. Perempuan itu beranjak ke kamar, lebih dulu menunaikan 4 rakaat wajib dulu yang sudah lumayan tertinggal, baru keluar membawakan ganti untuk Gasta. Dengan cekatan tangan terampilnya menukar pakaian bocah kecil itu. Gasta, habis ini tidur dulu ya, nanti mama bangunin terus ngaji, biar nanti di TPG nggak ngantuk, kata Mosah membujuk putranya. Iya Ma, jawab Gasta mengiyakan sembari sibuk bermain. Mah, lapar, keluh bocah itu menyusul ke dapur. Mau bentar, mama ambilin. Gasta mau mangga enggak? Kalau mau mama kupasin, tawar perempuan itu menunjuk mangga di kresek yang tadi pagi Bu Mariam beli. Gasta menggeleng sayup, terlihat jelas putranya mengantuk. Hari memang sudah siang, waktunya Gasta tidur. Belum sempat menyuapi, bocah kecil itu terlihat sudah tertidur di kasur lantai bersama mainannya. Anak mama ketiduran, ujar perempuan itu mendekat, menaruh piring yang sudah terisi makanan untuk Gasta ke meja, lalu beranjak menggendong putranya, memindai tubuh kecil itu ke kamar agar tidurnya makin nyaman. Dipandangi lamah bocah kecil yang kini sudah terlelap itu, hatinya mendadak sedikit sakit kalau mengingat tadi. Tidak bermaksud untuk menjauhkan dia dengan ayahnya, hanya saja pasifnya pria itu tak membuat Mosa juga terbuka untuk menceritakan perihal sosoknya pada Gasta. Maafkan mama sayang, bukan niatku membuatmu beda. Mama hanya tidak bisa mendahului apapun yang mungkin tidak diinginkan ayahmu. Kelak kamu akan mengerti kenapa ayah dan ibumu memilih jalan untuk hidup sendiri-sendiri, gumam Mosa sendu. 4 tahun berlalu, tak mudah bagi Mosa untuk menjalani itu. Banyak ujian yang menimpanya sejak hari itu, namun ia berjalan lebih lapang, lebih tenang, lebih lega tanpa terbelenggu oleh ikatan masa silam. Tidak mudah baginya menyembuhkan luka yang begitu nyata. Perlahan waktu mengikisnya dan berharap hati itu selalu damai. Perempuan itu mencium kening putranya sebelum akhirnya beranjak dari kamar. Gasta sudah tidur, kok makannya nggak dimakan? Tanya Bu Mariam melihat Mosa menenteng piring yang isinya masih utuh. Dia ketiduran Bu, mungkin kecapean, jawab Mosa sembari mengambil duduk menyuap ke mulutnya sendiri makanan yang tadinya untuk Gasta daripada mubazir. Usai menghabiskan isi piringnya, Mosa membenahi dan mencucinya ke belakang, baru kembali ke kamar menemani putranya yang entah sejak tadi begitu menyita perhatiannya. Hari ini rasanya lebih penat dari biasanya. Mosa yang biasanya ceki-ceki orderan sambil mantau produksi pembuatannya,
langsung di belakang, memilih untuk rehat sejenak, merebahkan tubuhnya di samping Gasta. Tak terasa perempuan itu benar-benar tertidur. Ia seperti mimpi saat samar-samar ada seseorang yang memanggil namanya. "Maaf nak, Mosa dan Gasta sedang tidur, biar ibu bangunin dulu ya," ujar Bu Mariam speechless. Kedatangan tamu tak terduga sore itu. "Gak apa-apa Bu, jangan dibangunin, biar aku tunggu saja," ujar Linggah yang hari itu seperti mengejutkannya, datang bertamu tanpa memberi kabar. Bahkan Bu Mariam sampai pangling dan hampir tidak mengenalinya dengan baik. Pria itu terlihat begitu berbeda, enak dipandang dalam balutan kemeja dan celana panjangnya, terlihat lebih bersahaja dan kalem. "Kamu apa kabar nak? Kapan sampai di Jakarta?" tanya Bu Mariam sembari menjamu teh hangat ke hadapannya. "Alhamdulillah baik Bu. Kemarin ini sudah kangen sekali dengan Gasta," saat Linggah sembari duduk menunggu. Tadinya Linggah meminta ibunya untuk menjemput Gasta dan membawanya ke rumah. Jujur ia tidak begitu siap bertemu dengan mantan istrinya itu. Namun rasa kangen dengan Gasta seperti sudah di ujung, tak bisa dibendung lagi. Sayang sekali tadi Gasta belum pulang hingga sore ini. Linggah menyempatkan datang dengan perasaan yang masih tidak karuan, apalagi setelah Arsen mengirim gambar untuknya. Rasa kangen itu makin bertambah dan ingin segera memeluk putranya. Mosa sendiri baru terjaga setelah sedikit terusik dengan panggilan ibunya tadi. Perempuan itu menilik jam, lekas membangunkan Gasta karena sebentar lagi harus mengaji. Bocah 4 tahun itu langsung digendong ke belakang untuk diajak bersih-bersih, walau masih dengan muka malas. "Gasta ganti baju dulu ya, terus ngaji. Mau maem dulu enggak? Tadi katanya lapar," tawar Mosah pada putra kecilnya. Bocah tampan itu menggeleng nurut saja saat ibunya menukar pakaiannya dengan yang bersih. Tak lupa menyiapkan tas dan mengisi infak di buku yang selalu dibawa Gasta untuk mengaji. "Ini tasnya sayang, semangat, kok lemes gitu? 2 hari lagi kalau nanti Gasta lulus ujian loh ini. Nanti kalau naik jilid mama kasih hadiah," kata Mosah memberikan semangat. Perempuan itu lebih dulu membenahi penampilannya dan hijabnya sebelum keluar, lalu menyambar kontak motor. Gasta yang berjalan lebih dulu melewati ruang tamu mendadak diam saat seseorang yang begitu merindukannya memanggil namanya. "Gasta," panggil seorang pria mendekat. Bocah kecil itu diam mengamatinya, merespon datar, bahkan cenderung tidak mengenal dengan baik. Wajahnya serasa kenal, tetapi kehadirannya begitu asing untuk Gasta. "Gasta, tunggu nak, pamit dulu sama nenek," seru Mosah keluar menginterupsi putranya. Ia terdiam kaget saat ke ruang tamu. Ada tamu spesial untuk putranya.